Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitunya permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan fungsi nonlinier. Baiklah, untuk anggota kelompoknya adalah yang pertama Iqbal Kurnia dengan NIM 17 30 10 50 21. Yang kedua Sarifah Aini dengan NIM 18 30 10 50 53. Dan yang terakhir Sonia Sapri Elsa dengan NIM 18 30 10 50 56. Untuk pembahasan materi yang akan dibahas adalah, mari kita lihat. Yang pertama, fungsi kuadrat. Yang kedua, fungsi kubik. Yang ketiga, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dan yang keempat, biaya, penerimaan, dan analisis pulang pokok. Baiklah, untuk yang pertama, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 adalah fungsi yang pangkatnya tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2, yang mana bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A tidak sama dengan 0. Bentuk lebih umum dari persamaan kuadrat ini adalah AX kuadrat ditambah BXC ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Apabila P sama dengan 0, maka persamaannya menjadi AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Yang berikutnya, ini merupakan grafik fungsi kuadrat. Bentuk umumnya Vx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A tidak sama dengan 0. Bisa kita saksikan bersama-sama. Seperti inilah bentuk grafiknya, yang A yang positif dan ini yang negatifnya. Sebelah kiri positif dan di sebelah kanan yang negatifnya. Berikutnya, titik puncaknya itu H, K. H sama dengan min B per 2A, K sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan min 4AC sama dengan D per min 4A. Kita sketsakan grafik fungsi kuadrat. Caranya adalah, yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu koordinat, memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Setelah itu kita peroleh nilai baliknya. X sama dengan min B per 2A, Y sama dengan D per min 4A. Setelah itu kita cari koordinat titik baliknya. Berikutnya, jenis titik baliknya. Kita tentukan jenisnya. Kalau A besar dari 0, itu merupakan kurva terbuka ke atas minimum. Sedangkan A kecil dari 0, kurva terbuka ke bawah maksimum. Cara mencari grafik fungsi kuadratnya. Caranya yaitu kita cari titik puncaknya. Setelah itu kita cari nilai X dan Y-nya dengan memasukkan nilai X pada persamaan untuk memperoleh nilai Y, atau dapat juga mencari titik potong sumbu X dan Y. Untuk contoh soalnya bisa kita lihat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Pertama-tama kita mencari titik puncaknya. H sama dengan min B per 2A, K sama dengan D per min 4A, maka didapat min 4. Setelah itu titik puncaknya itu kita dapat 1, min 4. Setelah itu kita cari titik potong sumbu X-nya, didapatlah 3. Kita masukkan ke persamaan, dapatlah Y-nya 0, maka titik potong sumbu X-nya 3,0. Berikutnya, yang kedua, materi keduanya yaitu fungsi kubik. Polinomial tingkat 3 dengan satu variabel bebas disebut sebagai kubik dan mempunyai bentuk umum Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3, di mana A3 tidak sama dengan 0.
Fungsi kubik ini bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurvanya mempunyai dua lengkung, yaitu lengkung ke atas dan lengkung ke bawah, seperti kita lihat pada gambar di samping ini. Beginilah gambar grafiknya. Berikutnya, baik, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat P sama dengan FQ adalah sebagai berikut. P sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ ditambah C, di mana P sama dengan harga produk, Q sama dengan jumlah produk yang diminta, A, B, dan C adalah konstanta, dan A kecil dari 0. Karena parameter A kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah, sesuai dengan grafik. Selanjutnya yaitu bentuk umum fungsi permintaan kuadrat Q sama dengan FP adalah sebagai berikut. Q sama dengan C tambah BP dikurang AP kuadrat. Karena parameter A kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke kiri. Jadi untuk fungsi permintaan kuadrat baik yang berbentuk P sama dengan FQ ataupun Q sama dengan FP, grafiknya hanya diambil dari sebagian parabola yang terletak di kuadran pertama. Selanjutnya itu contoh soal fungsi permintaan. Jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 16 dikurang Q kuadrat, gambarkanlah fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Penyelesaiannya yaitu jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 16, sehingga titik potong sumbu P adalah 0,16. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 dikurang Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 16, Q sama dengan 4, Q2 sama dengan min 4. Jadi titik potong dengan sumbu Q adalah 4,0 dan min 4,0. Jika Q sama dengan 3, maka P sama dengan 7, sehingga titik koordinatnya 3,7. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran kuadrat P sama dengan FQ adalah sebagai berikut. P sama dengan C ditambah BQ ditambah AQ kuadrat, di mana P adalah harga produk, Q adalah jumlah produk yang ditawarkan, A, B, dan C adalah konstanta, dan A besar dari 0. Karena parameter A besar dari 0 pada persamaan, maka parabola akan terbuka ke atas sesuai dengan grafik berikut. Selanjutnya yaitu jika fungsi penawaran kuadrat berbentuk Q sama dengan FP, maka bentuk umumnya adalah Q sama dengan C ditambah BP ditambah AP kuadrat, di mana P sama dengan harga produk, Q adalah jumlah produk yang ditawarkan, A, B, dan C adalah konstanta, dan A besar dari 0. Karena parameter A besar dari 0 pada persamaan, maka parabola akan terbuka ke kanan, sesuai dengan grafik. Contoh soal fungsi penawaran. Diketahui fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 8. Gambarkan kurva penawarannya. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tentukan titik potong pada sumbu P. Bila Q sama dengan 0, maka P sama dengan 8. Jadi titik potong sama dengan 0,8. Titik potong pada sumbu Q bila P sama dengan 0, maka Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 8 sama dengan 0. Q ditambah 4, Q ditambah 2 sama dengan 0. Jadi Q1 sama dengan min 4 dan Q2 sama dengan min 2. Jadi titik potong adalah min 4,0 dan min 2,0. Titik yang selanjutnya yaitu titik puncak. Mencari titik puncak yaitu min B per 2A, min D per 4A, yaitu min 3, min 1. Yang keempat yaitu persamaan sumbu simetri adalah Q sama dengan min 3. Dan grafiknya terbuka ke atas. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar sama dengan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Contoh soalnya sebagai berikut. Carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini.
Jika diketahui jumlah permintaan sama dengan 24 dikurang 3Q kuadrat dan jumlah penawaran sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4. Selanjutnya yaitu cara penyelesaian keseimbangan pasar. Syarat keseimbangan pasar adalah jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi 24 dikurang 3Q kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4. 4Q kuadrat ditambah 2Q dikurang 20 sama dengan 0. Q1, Q2 sama dengan min 2 plus minus akar dari 4 dikurang 4 dikali 4 dikurang 20 per 8. Q1, Q2 sama dengan min 2 plus minus akar dari 324 per 8. Jadi Q1 sama dengan min 2 ditambah 18 per 8 sama dengan 2, memenuhi. Sedangkan Q2 yaitu min 2 kurang 18 per 8 sama dengan 2,5, tidak memenuhi. Jadi substitusikan nilai Q yang memenuhi ke dalam salah satu persamaan permintaan ataupun penawaran sehingga diperoleh nilai P, yaitu P sama dengan 24 dikurang 3 dikali 2. Jadi P sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah E di titik 2,12 sesuai dengan grafik tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang biaya penerimaan dan analisis peluang pokok. Yang pertama, fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jadi biaya tetap yaitu sama dengan FC sama dengan K. Biaya variabel yaitu VC sama dengan F, Q sama dengan VQ. Biaya total yaitu C sama dengan G, GQ sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah VQ. Biaya tetap rata-rata yaitu AFC sama dengan FC per Q. Biaya variabel rata-rata yaitu AVC sama dengan VC per Q. Biaya rata-rata yaitu AC sama dengan C per Q sama dengan AFC tambah AVC. Biaya marginal yaitu MC sama dengan delta C per delta Q. Bentuk non-linear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat, parabolik, dan fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan AQ kuadrat kurang BQ tambah C, maka VC sama dengan AQ kuadrat dikurang BQ dan FC sama dengan C. Maka AC per C per AC sama dengan C per Q sama dengan AQ kurang B tambah C per Q. VC sama dengan VC per Q sama dengan AQ kurang B. C sama dengan FC per Q sama dengan C per Q. B. Biaya total merupakan fungsi kubik. Andaikan C sama dengan AQ
pangkat 3 dikurang BQ pangkat 2 tambah CQ tambah D, maka VC sama dengan AQ pangkat 3 kurang BQ pangkat 2 tambah CQ dan FC sama dengan D, maka AQ sama dengan C per Q sama dengan AQ kuadrat kurang BQ tambah C tambah D per Q. Jadi AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ kuadrat kurang BQ tambah C. AFC sama dengan FC per Q sama dengan D per Q. Contoh soal tentang biaya. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh perusahaan C sama dengan 2Q kuadrat kurang 24Q tambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitunglah pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besar biaya marginal? Penyelesaiannya yaitu kita lihat berdasarkan rumus titik ekstrim parabola. C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 unit. Besarnya C minimum sama dengan 2Q kuadrat kurang 24Q tambah 102 sama dengan 6 pangkat 2 kurang 24 kali 6 tambah 102 sama dengan 30. Jadi bisa teman-teman lihat hasilnya sama dengan 30. Selanjutnya Q sama dengan 6, FC sama dengan 102, VC sama dengan 2Q pangkat 2 kurang 24Q. Nah, di sini hasilnya menjadi min 72. Coba lihat teman-teman, lihat di slide. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Selanjutnya yang kedua, fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan manapun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual. Nah, di sini ada beberapa rumus yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurang 1,5Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Kita selesaikan, yaitu
Coba teman-teman lihat di slide. Jadi besar R maksimum sama dengan 900 kali 300 dikurang 1,5 dikali 300 pangkat 2. Jadi hasilnya 135.000. Analisis selanjutnya, analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menghasilkan jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok atau profit 0 V sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Selanjutnya, secara grafik hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Coba teman-teman perhatikan. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk kurvanya. Selanjutnya, tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran atau biaya total R sama dengan C. Yang kedua, area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total R kecil dari C. Selanjutnya, sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total R besar dari C. Kemudian tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Kemudian besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Contoh soal. Coba perhatikan contoh soal tersebut, yaitu penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0 1 Q pangkat 2 tambah 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurang Q 3 Q pangkat 2 tambah 7 Q tambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Penyelesaiannya, coba teman-teman perhatikan penyelesaiannya. Nah, begitulah kira-kira penyelesaiannya. Terima kasih. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.